Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kang, Elis nggak suka sama Ki Jagat itu. Apa kita cari dukun lain saja untuk mencari pesugihan lain? Kataku pada suamiku. Lis, kamu kok gitu? Aku nggak suka ya sama ide kamu. Sudahlah, ikutin saja dulu. Siapa tahu pabrik kita maju pesat. Kata Kang Marco, suamiku. Tapi Elis nggak suka sama tatapan Ki Jagat itu. Elis jijik, Kang. Apalagi dia itu dekil, bau lagi. Kayaknya nggak pernah mandi deh. Hus, jangan suka gitu nggak baik. Dia kan mau nolong kita, Lis. Tapi tatapannya itu loh, Kang, genit banget. Kayaknya dia naksir sama Elis deh, Kang. Kang Marco hanya tertawa garing mendengarkan keluhanku pada dukun yang baru kami jumpai kemarin. Dan malam ini, kami juga akan menemuinya untuk ritual selanjutnya. Aku dan suamiku sudah bersiap-siap untuk menuju rumah Ki Jagat. Rumahnya lumayan jauh dan melewati hutan juga. Aku heran, entah kenapa dukun zaman sekarang kok lebih suka tinggal di hutan atau memilih menjauh dari orang-orang. Ish, Kang, kok kita harus membawa ayam hitam gini sih, Kang? Repot banget deh. Mana kita naik motor gini lagi? Kamu ini sabar dong, Lis. Kamu ingin kaya nggak? Terus usaha kita lebih pesat nggak? Ya maulah, Kang. Lagian nih ayam untuk apaan sih? Ribet banget dah. Akang juga nggak tahu, Lis. Disuruh bawa ya Akang bawa. Ini kan perintah Ki Jagat. Aku pun kembali diam sambil menjaga supaya ayam ini tidak kesana kemari. Karena naik sepeda motor, aku sedikit kewalahan membawa 5 ekor ayam yang berbagai bentuk ini. Walau kakinya sudah diikat, tapi ayam-ayam ini begitu susah diatur dan tanganku sudah sakit memegang ayam ini. Sesampainya di rumah Ki Jagat, kami langsung disambut oleh senyuman yang sinis. Aku sebenarnya jijik melihat Ki Jagat karena urakan janggut yang panjang dan rambut yang acak-acakan. Rupanya kalian bersungguh-sungguh ingin melakukan ritual ini. Tentu saja, Ki, kami sudah kepalang tanggung nih. Sekali maju, pantang mundur. Baiklah kalau begitu. Pilih salah satu ayam yang akan dijadikan ritual dan tumbal. Kang Marco melirikku, lalu aku hanya menatap sambil berbisik. Terserah Akang mau pilih yang mana. Lalu Kang Marco mengambil ayam yang tidak terlalu besar, tapi mungkin beratnya sekitar setengah kiloan lah. Setelah terlebih dahulu diasapi dengan asap kemenyan dan dibacakan mantra, Ki Jagat memberikan ayam itu pada Kang Marco. Sekarang kau bunuh ayam ini. Terserah kau mau dibunuh dengan cara seperti apa. Setelah itu bakar dan makanlah bersama istrimu. Kang Marco pun menangkap ayam itu dan memutar lehernya. Ayam itu menggelepar di tangan Kang Marco. Karena menggelepar ke sana kemari, akhirnya Kang Marco mematahkan leher ayam itu. Lalu ayam itu pun mati seketika. Ki Jagat menyuruh Kang Marco membersihkan ayam itu ke belakang dan meninggalkanku bersama Ki Jagat. Aku tidak suka tatapan mata Ki Jagat, sangat genit sekali. Aku pun menyusul Kang Marco di belakang dan membantunya membersihkan ayam itu. Setelah semua selesai dan ayam pun sudah dipanggang, kami segera menyantapnya. Hingga habis tak tersisa. Bagus, ucap Ki Jagat sambil tertawa. Kenapa aku tertawa? Apa ada yang lucu? Tidak ada yang lucu, tapi kalian memang tangguh. Ingat perkataanku baik-baik untuk kalian. Kalau ada yang terjadi nanti pada salah satu anak kalian, janganlah terkejut. Jangan juga heboh
menangis, bahkan berteriak-teriak mengundang para tetangga. Ingat baik-baik, itu artinya ritual kalian berhasil. Maksud Aki apa? Tanyaku terkejut. Sudahlah, kalian pulang saja. Nanti juga kalian akan paham setelah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, tidak terjadi apapun. Bahkan anakku yang paling besar sudah masak dan menyiapkan makanan di meja makan. Setelah aku dan Kang Marco bersih-bersih, aku segera ke meja makan. Aku dan ketiga anakku makan bersama, dan sedangkan Kang Marco masih di kamar. Tidak lama anakku bernama Ani, yang paling besar, terbatuk-batuk. Sepertinya Ani tersedak makanan. Kenapa kamu sayang? Ayo minum dulu, kataku sambil menyodorkan gelas berisi air putih padanya. Entahlah Bu, Ani kok kayaknya tersedak dan kayak tercekik di leher. Tak lama Ani memuntahkan darah dari mulutnya. Aku mulai panik dan memanggil Kang Marco, karena batuk Ani tidak berhenti-berhenti. Bahkan wajahnya mulai pucat. Kang Marco, kesini Kang, Ani muntah darah. Tak lama Kang Marco berlari menghampiri kami di meja makan. Sementara Ani terus saja batuk-batuk, lalu tiba-tiba Ani memegangi lehernya, sedangkan wajahnya pucat. Saat Kang Marco ingin membopong Ani untuk ke puskesmas, tiba-tiba leher Ani berputar ke belakang dan menimbulkan suara seperti tulang patah. Aku ingin berteriak melihat anakku itu, tapi Kang Marco menutup mulutku dengan tangannya. Kamu ingat apa pesan Ki Jagat? Bisik suamiku itu padaku. Iya Kang, tapi anak kita Kang, Ani sepertinya kesakitan Kang. Sudah, biarkan saja, ini sudah resiko kita memilih ritual ini. Ani menggelepar di lantai sambil memegangi lehernya. Sedangkan anakku yang lain dibawa Kang Marco ke kamar karena mereka mulai menangis melihat kakaknya yang menggelepar di lantai dan bersimbah darah. Apalagi mereka menyaksikan sendiri leher kakak mereka berputar ke punggungnya. Aku dan Kang Marco hanya melihat, dan ketika leher anakku perlahan kembali seperti semula, aku ingin memeluknya. Belum sempat memeluknya, terdengar suara seperti tulang patah. Astaga, leher Ani anakku itu patah dan menggantung ke arah kiri. Aku berlari mendekati anakku itu, dan benar saja, lehernya patah. Bahkan saat ku peluk, kepala anakku itu berayun-ayun ke sana kemari. Aku hanya bisa menangis memeluk anak tertuaku itu, sementara Kang Marco hanya diam tanpa melakukan apapun. Aku menangis melihat kondisi Ani, anakku itu. Aku tidak menyangka kalau anak tertuakulah yang menjadi tumbal. Dan ayam yang kami makan waktu itu ternyata melambangkan bahwa itulah anakku, Ani. Aku sangat kehilangan anakku, tapi suamiku malah santai saja. Setelah anakku dimakamkan beberapa bulan kemudian, memang pabrik kami mengalami kemajuan. Banyak para investor datang membantu kami, lalu pabrik kami berkembang dengan pesat sekali. Produksinya berlipat-lipat, bahkan kami mengekspor hasil pabrik kami ke luar negeri. Kang Marco semakin antusias dengan pesugihan, tetapi aku sedikit kecewa karena anakku yang jadi korban. Karena kurang puas dengan hasil pabrik, Kang Marco mendatangi Ki Jagat lagi. Dia ingin meminta pesugihan lagi. Sudahlah Kang, ngapain lagi kita mencari pesugihan? Bukankah kamu sudah puas dengan pencapaian pabrik kita? Kataku suatu malam. Belum Lis, Akang mau menambah usaha kita satu lagi. Tapi kita buat usaha apa ya Lis? Akang kok bingung. Entahlah Kang, terserah Akang saja, asal anakku tidak ada yang menjadi korban. Baiklah, nanti malam kita ke rumah Ki Jagat lagi ya. Iya Kang, iya. Singkat cerita kami pun ke rumah Ki Jagat lagi. Setelah mengutarakan niatnya pada Ki Jagat, si Aki tua itu melirikku dan tersenyum padaku. Aku hanya diam, karena sejujurnya aku kecewa pada bangkok tua itu, sebab anakkulah yang menjadi tumbal. Lalu Ki Jagat menyuruh suamiku mendekatinya dan berbisik ke telinga suamiku.
Terlihat wajah suamiku terkejut dan menjadi pucat. Hal apa gerangan yang dibisikkan oleh Ki Jagat? Ini pikirku. Kenapa suamiku menjadi lemas dan wajahnya begitu khawatir? Tak lama setelahnya kami pun pulang ke rumah. Sampai di rumah aku terkejut dengan perkataan suamiku. Lis, aku mau bicara penting sama kamu. Ngomong aja tuh Kang, kok minta izin segala? Biasanya juga langsung ngomong kan? Akang mau buka usaha rumah makan Lis. Akang sudah minta pesugihan pada Ki Jagat. Tapi apa Kang? Kalau mau buka usaha yang lain ya terserah Akang. Lis mah ikut aja Kang. Kenapa Akang sepertinya ragu mau ngomong sama Lis? Lis, tapi syaratnya lumayan berat. Apakah kita sanggup? Apa syaratnya Kang? Kang Marco membisikkan sesuatu padaku. Saat mendengarnya, hidupku terasa hancur. Bagi petir di siang bolong yang menyambar tubuhku. Tidak Kang, tidak. Lis tidak mau memenuhi syarat itu. Apa Akang sudah tidak mencintai Lis lagi ya? Teriakku seketika sambil menangis. Kalau kamu tidak mau, bagaimana kita bisa sukses, Lis? Tapi Kang, gak bersetubuh dengan bandot tua itu, Kang. Apa Akang rela melihat Lis digauli oleh bandot tua itu? Kamu kan bisa menutup matamu, Lis. Bayangin aja itu Akang. Kalau kamu tidak mau, kamu akan Akang talak. Biar Akang cari saja wanita yang mau menuruti Akang. Kalau kita kaya, kamu dan anak-anak juga yang seneng kan? Bisa liburan ke luar negeri. Aku hanya terdiam. Aku takut diceraikan oleh Kang Marco. Lalu aku menunduk terpaksa dengan syarat bandot tua itu. Cepat atau lambat ini pasti terjadi, pikirku. Sebab Ki Jagat selalu memandangku genit. Hari yang ditentukan pun tiba. Kang Marco mengantarku ke rumah Ki Jagat. Setelah mengantarku, Kang Marco langsung pergi dan menyuruhku masuk sendirian ke rumah Ki Jagat. Aku berdiri cukup lama di depan rumah Ki Jagat. Saat masuk ke dalam, aku tidak percaya atas apa yang sudah aku lihat. Rumah Ki Jagat mendadak besar seperti istana kerajaan. Seluruh dekornya sangat bagus, persis seperti kerajaan tempo dulu. Saat aku terkesima, takjub akan istana itu, tiba-tiba ada tangan yang menyentuh pinggangku. Tangan yang kekar, perkasa. Saat aku berbalik ke belakang, ya ampun, ada sosok pria yang sangat tampan berpakaian ala kerajaan. Aku mengucek mataku memperjelas penglihatanku. Tanpa babi bu, pria itu mulai mencumbuku. Setelah itu dia langsung menggendongku ke sebuah ruangan yang sangat megah. Seluruh ornamennya berwarna putih. Bahkan semua kordennya berwarna putih. Aku sangat takjub menyaksikan semua ini. Bagaimana bisa rumah Ki Jagat menjadi sebagus ini? Pikirku. Entah kenapa aku sangat menikmati permainan itu. Bahkan pria itu sangat perkasa, melebihi suamiku. Dia begitu pandai membawaku ke dalam permainannya. Singkat cerita, karena kelelahan bertempur tanpa henti, akhirnya aku tertidur sangat lelap. Mengapa aku bilang sangat lelap? Sebab matahari pagi menyinari wajahku dari jendela yang terbuka lebar. Sangat silau matahari ini, pikirku. Aku menutupi wajahku menggunakan tangan. Suara alarm dari ponselku berbunyi. Kurai ponselku dengan masih lesu karena tubuhku terasa sakit-sakit semua. Seperti seluruh sendi-sendiku mau lepas. Kulihat ponselku menunjukkan pukul 10 pagi. Aku melirik ruangan tempatku berada. Ish, kok aku berada di ruangan kumuh seperti ini? Kemana istana dan kamar mewah tadi malam? Pikirku. Kulihat tubuhku masih tanpa selai benang pun. Segera ku cari pakaianku yang ternyata berserak di lantai. Kurai dan ku kenakan kembali. Saat aku keluar kamar, tidak ada siapapun di sana. Rumah Ki Jagat kosong melompong, lalu terdengar suara tanpa wujud. Tidak usah takut, Ki Jagat sedang pergi. Dan tadi malam akulah yang menggaulimu, bukan Ki Jagat.
Kata suara itu menggema ke seluruh ruangan. Aku ketakutan. Kenapa ada suara tanpa wujud? Aku pun berlari keluar rumah dan secepatnya pulang. Sesampainya di rumah, aku dapati Kang Marco sedang duduk-duduk santai di ruang tengah. Aku duduk di sebelahnya sambil menghempaskan tasku dengan kasar. "Kamu ini kenapa sih, Lis? Kok kayaknya lagi kesel?" "Tentu saja aku lagi kesel lah, Kang. Kenapa Akang tidak menjemputku?" "Loh, mana bisa Akang jemput kamu, karena pesan Ki Jagat emang begitu." Aku dengan kesal pergi ke kamar mandi. Aku menghabiskan 1 botol sampo buat mandi. Aku yakin pasti tadi malam itu Ki Jagat. Dia sudah menghipnotisku dan memberikan fata morgana pada mataku. Tapi setelah kejadian itu beberapa bulan kami bisa membuka usaha baru. Kang Marco membuka rumah makan, masakan Padang. Usaha kami maju dengan pesat dalam waktu 2 tahun saja. Ekonomi kami naik berlipat-lipat. Bahkan aku sering belanja ke luar negeri. Tapi dengan kesuksesan kami itu membuat Kang Marco gelap mata. Dia mulai main perempuan. Aku tidak terima. Akhirnya aku melabrak wanita lain Kang Marco. Bukannya merasa bersalah, dia malah mengadu pada Kang Marco. Sudah bisa dipastikan Kang Marco marah padaku. "Apa maksud kamu melabrak Lucy? Hah?" bentak Kang Marco suatu hari. "Aku gak suka kamu main perempuan, Kang. Aku jijik kalau kamu main perempuan." Seketika tamparan keras mendarat di pipiku. Aku memegangi pipiku yang terasa perih, seperti terkena cabai. Aku berlari ke kamar sambil menangis. Karena wanita itu tidak mau mendengarkanku, akhirnya aku berbuat sesuatu kepada Lucy. Aku menyuruh 2 orang preman menculik Lucy. Aku menyuruh preman itu untuk membawa Lucy ke sebuah rumah kosong di pinggir hutan. Aku menyuruh para preman itu mengikat Lucy dengan terbalik, kaki di atas dan kepala ke bawah. Aku menutup mata Lucy agar permainanku lebih menyenangkan. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyaku pada Lucy. "Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Apa salahku? Lepaskan aku, kalau tidak aku berteriak." "Teriak saja, tidak akan ada yang mendengarmu," kataku sambil tertawa puas karena Lucy mulai ketakutan. "Tolong, tolong!" Aku pun membuka mata Lucy agar sebelum dia tewas, dia mengenal siapa yang sudah membunuhnya, agar dia tidak penasaran saat mati nanti. "Lis, kamu sudah menculikku." "Walau dengan tubuh terbalik, kamu masih mengenaliku ya?" "Lepaskan aku, Lis, atau nanti kamu menyesal kalau suamimu mengetahui hal ini." "Dia tidak akan tahu, karena malam ini hari terakhirmu hidup di dunia ini. Makanya kamu jangan melawanku. Apa kamu pikir aku rela kalau suamiku dipeloroti oleh wanita materi seperti kamu? Hah?" Lalu aku menyuruh preman itu keluar dan menunggu di luar, sambil melihat kondisi di luar agar tidak ada yang mendengar teriakan Lucy. Dengan perlahan aku membuka dan menggunting seluruh pakaian Lucy sehingga dia telanjang bulat. Masih dengan tergantung kepala ke bawah dan kaki ke atas. Aku mengeluarkan sebuah pisau kecil dari tasku. Dengan perlahan aku menggores perut Lucy dengan pisau itu. Dia berteriak kesakitan, tapi aku menikmati teriakan Lucy seperti irama musik di telingaku. Lalu aku menusuk bagian kemaluan Lucy dengan sadis berkali-kali. Sudah bisa dipastikan Lucy kembali menjerit kesakitan. Darah segar mulai bercucuran dari bagian intimnya. Lalu aku kembali mengambil pisau dari tasku dan menyayat bagian dada. Buah dada Lucy sampai terjatuh ke lantai. Terlihat nafas Lucy mulai tidak beraturan. Dia sekarat habis-habisan dan dia kehabisan darah. Tanpa belas kasihan, aku kembali memotong bagian dadanya yang satu. Bagian dada itu pun kembali terjatuh ke lantai dan mengeluarkan darah segar. "Inilah akibatnya kalau kau melawanku," kataku sambil tertawa. Entah setan apa yang sudah merasuki jiwaku hingga aku tega berbuat seperti itu.
Tapi ada kepuasan di dalam diriku saat aku melakukan itu. Kusuruh para preman itu untuk masuk ke dalam, melihat tubuh Lucy yang seperti itu. Membuat kedua preman itu muntah-muntah karena jijik menyaksikan tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Aku menyuruh preman itu mengumpulkan kayu bakar di bawah tubuh Lucy, dan aku menyuruh preman itu membakar tubuh Lucy dengan posisi masih tergantung. Lucy masih hidup saat itu, nafasnya masih ada walau sudah putus-putus. Seketika api tersulut dari kayu dan Lucy terpanggang dengan api yang berkobar hebat, melahap seluruh tubuh Lucy. Dia berteriak kesakitan, tapi aku tak peduli teriakannya. Aku menyuruh preman itu menunggu sampai tubuh Lucy menjadi abu. Setelah itu, mereka baru boleh pergi. Dengan terlebih dahulu aku pulang. Aku puas kalau wanita selingkuhan suamiku sekarang telah tewas. Setelah aku memusnahkan Lucy, sangat terlihat perubahan dari diri Kang Margo. Dia lebih sering diam. Apa sebesar itu cintanya pada Lucy, perempuan berebut suami orang itu? Memang aku akui dia lebih muda dan lebih cantik. Tapi masa iya Kang Margo tidak memikirkan bahwa akulah wanita yang selalu ada di sampingnya di saat dia terpuruk dan kesusahan. Aku juga ibu dari anak-anaknya. Oh iya, aku lupa. Jangankan menyayangiku, anaknya saja tidak ia sayangi. Darah dagingnya, pikirku. Saat lagi makan bersama, aku berusaha mengobrol dengan Kang Margo. Aku berusaha mencairkan suasana. Kamu kenapa sih Kang? Kok belakangan ini kamu tidak bersemangat gitu? Gak apa-apa kok Lis, Akang lagi gak enak badan aja. Anak-anak udah berangkat sekolah belum? Diantar supir kan? Tumben kamu nanya anak-anak Kang. Biasanya kamu gak peduli sama aku dan anak-anak. Suamiku itu menatapku lekat-lekat. Sepertinya dia tidak percaya kalau aku berbicara seperti itu. Tak lama Kang Margo menerima telepon. Sepertinya dia terkejut dan panik. Apa? Kok bisa? Apa aja kerja kalian di sana? Kenapa bisa terjadi kebakaran? Kenapa Kang? Apa yang terbakar? Tanyaku menyelidik. Pabrik kita Lis, pabrik kita kebakaran. Mampus aku. Rugi kita Lis, rugi besar. Aku mau ke pabrik dulu, kamu di sini saja. Enggak Kang, aku ikut. Aku mau lihat kondisi pabrik kita. Setelah tiba di sana, api berkobar sangat hebat, melahap semua pabrik kami. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang habis melahap pabrik kami. Begitu banyak kerugian yang kami alami. Kang Margo terlihat stres dan aku berusaha menenangkannya agar semua terkendali. Sudahlah Akang, nggak usah khawatir kan masih ada 2 usaha kita yang lain. Sebaiknya kita minta pesugihan lagi pada Ki Jagat. Kataku memberi saran. Kamu benar juga Lis, kita harus membangun kembali usaha kita. Jangan sampai kita susah seperti dulu. Iya Kang, aku nggak mau kita seperti dulu, kelaparan. Anak-anak bahkan tidak bisa bersekolah. Jangankan membeli beras, membeli garam saja kita nggak mampu Kang. Aku nggak mau kita miskin kayak dulu. Akhirnya kami ke rumah Ki Jagat. Seperti biasa, Ki Jagat menyambut kami dengan senyuman sinisnya. Setelah mengutarakan niat kami dan menceritakan kejadian di pabrik, Ki Jagat manggut-manggut. Apa kau tahu kenapa pabrikmu kebakaran? Nggak tahu Ki, kata kepolisian, konsleting listrik Ki. Bukan, ada saingan baru di bisnismu dan wanita bernama Lucy itu hanyalah umpan. Loh, Aki tahu tentang Lucy? Aku tahu semuanya. Bahkan tentang apa yang telah kau lakukan. Memangnya apa yang istri saya lakukan, Ki? Bukan apa-apa kok, Kang. Mungkin tentang aku yang boros belanja. Dan akhirnya Ki Jagat memberikan solusi pesugihan dan memberi kami banyak uang yang berhubungan dengan burung gagak. Singkat cerita, kami pun menjalankan rencana Ki Jagat. Iya, itu berjualan sate burung gagak. Aku pernah sih dengar tentang jenis pesugihan ini, tapi aku nggak pernah terbayang akan melakukannya sendiri. Dengan saran Ki Jagat, kami mulai melaksanakan pesugihan ini.
Dan kali ini kalau kami gagal, maka kamilah yang akan menjadi korbannya. Malam ini mobil kami melaju menembus malam. Sebelum jam 12 malam dini hari, kami harus sudah sampai di lokasi. Ada banyak sate burung gagak kami bawa, berharap semua akan laku dan kami dapat uang banyak. Lokasinya pun sangat sepi dan banyak ilalang juga rumput liar di lokasi ini. Lokasinya jauh masuk ke hutan. Di tengah-tengah hutan itu ada sebuah lapangan rumput yang luas. Kami segera mengatur tempat jualan kami. Kang, apa benar di sini lokasinya? Kok di tengah hutan begini sih? Ih, serem Kang. Sudahlah, kamu diam aja. Ayo kita mulai menghidupkan arang untuk membakar sate gagak ini. Sebentar lagi sudah jam 12 dini hari. Kami pun menyiapkan segala keperluan membakar sate. Kang Marco mengkipaskan asap sate. Baunya menyeruak ke seluruh penjuru mata angin. Tiba-tiba tempat kami membakar sate berubah, ada cahaya. Lama-kelamaan terdengar suara riuh seperti di pasar. Lalu beberapa orang mulai berseliweran di hadapan kami. Tapi itu bukan orang. Karena bentuk mereka aneh-aneh sekali. Ada yang tubuhnya seperti kerbau, berkepala manusia. Ada yang pendek, ada yang tinggi seperti tiang listrik. Ada genderuwo, ada juga pocong, kunti. Dan paling aneh di pandangan mataku, ada pria dan wanita gencet di bagian kepala. Mereka bahkan ada yang lidahnya panjang. Banyak lagi yang aneh-aneh. Dengan rasa takut, aku memeluk Kang Marco. Kurasakan Kang Marco juga takut karena tubuhnya gemetar saat kupeluk. Berapa harga satemu itu, anak muda? Tercium wangi sekali, kata salah satu bapak tua dengan kepala hanya separuh, memperlihatkan otaknya di dalam batok kepalanya. Seperti perintah Ki Jagat, kalau apapun yang ku dapatkan dari transaksi di pasar gaib itu tidak boleh kubuka. Setelah daganganku habis dan aku sudah pulang, baru boleh kubuka. Itu pun setelah sampai di rumah. Apakah aku boleh memborong semua satemu itu? Kelihatannya sangat enak dan baunya sangat harum, kata salah seorang wanita cantik. Sepertinya dia lain dari makhluk di sini. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, terurai semampai ke tanah, seperti putri kerajaan. Sepertinya wanita cantik itu ingin memborong sate gagak kami. Udah, jangan pikir lagi Kang, kasih aja. Kayaknya dia bukan makhluk sembarangan, dilihat dari pakaiannya, kataku berbisik pada Kang Marco. Iya, Akang tahu, tapi kita harus kasih harga berapa untuk dia agar sate kita bisa laku mahal, Lis. Seperti mengerti isi hati kami, wanita itu pun berbicara pada kami berdua. Tapi saya tidak bawa uang, Bang. Apakah abang dan kakak mau ikut saya mengambil uangnya di rumah saya? Baiklah Nyai. Kami pun dibawa menggunakan kereta kuda tempo dulu. Karena itu terbuat dari emas sangat berkilau, membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Kami pun sampai di sebuah istana yang sangat mewah. Pintu gerbang yang dilapisi emas terpampang di hadapan kami, sehingga membuat Kang Marco menganga. Aku menutup mulut Kang Marco, begitupun Kang Marco menutup mulutku. Sesamanya di dalam istana, wanita itu duduk di singgasana yang berlapiskan emas, juga berlian yang berkilau. Kami dipersilahkan duduk di kursi berlapis emas. Sekarang kalian pilih dari keempat hadiah ini untuk sate-sate yang kamu jual itu. Oh iya, panggil saja saya Ratu Clara. Saya ratu di negeri demit ini. Kang, apakah dia itu buta atau apa ya? Di sana hanya ada tempat 3 hadiah, kok dibilang 4 sih? Bisikku pada Kang Marco. Tapi Kang Marco hanya diam, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Memang hanya terdapat 3 peti yang lumayan besar di situ. Di samping kanannya peti berisi uang, di samping kirinya peti berisi emas, dan di depannya peti berisi berlian yang berkilau. Pilih saja yang mana mau kamu tukar dengan sate-satemu, kata Ratu Clara memecahkan lamunan Kang Marco hingga membuat Kang Marco sedikit terkejut.
apakah boleh saya panggil Nyai? Tentu saja, sekarang pilihlah hadiahmu. Baiklah, saya sudah pikirkan dan pastikan akan memilih yang mana. Pilih saja emas, Kang. Kamu diam saja, Akang akan pilih yang lebih berharga. Saya pilih Nyai sebagai ganti sate-sate saya, Nyai. Bukankah Nyai bilang saya bebas memilih keempat hadiah ini? Saya lihat hadiah itu, uang, emas, berlian, dan Nyai. Aku terbelalak dan terkejut mendengar pilihan Kang Marco. Aku menyikut tubuh Kang Marco berkali-kali. Saya pikir kamu manusia yang bodoh. Ternyata kamu begitu pintar memilih hadiahmu. Baiklah, kalau itu yang kamu mau. Sekarang juga kamu harus mengawiniku. Baiklah Nyai, saya akan menikahi Nyai. Tapi aku tidak bisa terima, Kang. Bagaimana bisa kamu menikahi demit itu? Kamu gak usah khawatir, Lis. Kita akan punya lebih banyak uang. Kita bisa memanfaatkan dia untuk memenuhi semua keinginan kita, kan? Tapi Kang, sudahlah, kamu nurut saja. Masa iya kamu cemburu sama demit? Selanjutnya sudah bisa ditebak, di istana itu terjadi pernikahan antara Kang Marco dan Nyai Clara itu. Saat pulang kami dihadiahi peti yang sangat besar untuk mengganti sate-sate kami. Kang Marco pun terlihat bahagia mendapat peti itu. Pesan dari Nyai Clara adalah akan membuka peti itu setelah sampai di rumah. Lalu dia meminta disediakan kamar khusus untuk dirinya. Karena setiap malam Jumat dia akan datang meminta jatahnya sebagai istri Kang Marco. Walaupun aku cemburu, tapi aku harus ikhlas agar kami tetap kaya. Sesampainya di rumah aku sudah tidak sabar melihat peti itu. Saat dibuka, ternyata isi peti itu uang dan emas. Aku hampir pingsan melihat peti itu. Tubuhku lemah sekali. Terasa nyawaku tidak bersamaku saat ini. Kang Marco tertawa terbahak-bahak sambil menghambur-hamburkan uang itu ke udara, sehingga kamar kami dipenuhi dengan uang yang berserakan di lantai. Singkat cerita, kami akan kembali membangun usaha pabrik kami. Sedangkan biaya tidak masalah lagi bagi kami. Bahkan kami membangun 2 pabrik sekaligus. Pagi ini aku bangun lebih pagi. Jam tanganku menunjukkan pukul 4 pagi. Aku gelisah karena malam ini adalah malam Jumat. Seperti janji Nyai Clara, malam ini dia akan datang menemui suamiku. Saat di teras rumah aku melihat ada tumpukan tanah merah di teras rumahku. Kok aneh, tanah dari mana ini? Gak mungkin anak-anakku bermain tanah terus meninggalkannya di teras seperti ini. Lagi pula setiap sore rumah bahkan halamanku akan rapi dan bersih oleh pembantuku. Kang, lihat ini, kesini sebentar. Tapi Kang Marco tidak datang juga. Akhirnya aku memanggil Bi Ina untuk membersihkan tanah itu dari teras rumahku tanpa berpikir yang aneh. Baru beberapa langkah aku berjalan, terdengar suara ledakan yang sangat keras sekali dari samping rumahku. Aku sangat terkejut. Apa itu ya yang meledak subuh-subuh begini? Pikirku. Aku pun berlari menuju samping rumahku, dan apa yang kulihat sungguh mustahil. Ada bola api sebesar bola kasti melayang-layang di samping rumahku. Bola api itu menghantam jendela kamarku berkali-kali, berusaha masuk ke dalam. Aku tidak percaya menyaksikan ini. Kuperhatikan bola api itu. Kenapa pagi-pagi begini ada bola api? Lama-kelamaan bola api itu merubah bentuknya menjadi kepala yang memiliki taring runcing, sedangkan rambut acak-acakan. Kepala itu masih melayang dan tiba-tiba menatap ke arahku. Matanya besar dan melotot tajam ke arahku. Lalu dia terbang dan menghantam dadaku. Terdengar suara sangat keras menghantam dadaku. Setelah itu, aku tak ingat apapun. Yang pasti aku merasa sakit dan panas di bagian dadaku, seperti terbakar. Selanjutnya, aku pingsan. Setelah sadar, aku melihat suamiku duduk di sampingku dengan tersenyum. Kamu udah sadar, Lis? Kamu tenang aja, kamu gak apa-apa kok. Sudah berapa lama aku tak sadarkan diri, Kang?
Dadaku, au, kataku sambil memegangi dadaku yang masih terasa sesak. Cukup lama, Lis. Akang takut melihatmu pingsan begitu lama. Tapi sekarang kamu gak apa-apa kok, ucapnya sambil tersenyum kembali. Kenapa Akang tersenyum terus? Apa karena malam ini malam Jumat? Tanyaku kesal. Apaan sih, Lis? Akang tersenyum karena Lis gak kenapa-napa. Sudah jam berapa ini, Kang? Sudah jam 6 sore, Lis. Akang mau ke kamar belakang dulu, nunggu Nyai Clara datang. Setelah malam ini, kita akan dapat uang banyak lagi dari Nyai Clara, kata Kang Marco sambil berlalu pergi. Masa Akang tega ninggalin Elis sendirian di sini? Elis kan masih sakit, Kang, kataku berpura-pura sambil memegangi dadaku. Tapi Kang Marco hanya tersenyum padaku dan kembali melangkah pergi. Aku penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan. Aku gelisah menunggu di kamar. Bahkan sudah jam 10 malam begini, aku tetap gak bisa tidur. Rasa penasaranku begitu besar. Aku pun nekat ingin mengintip kamar mereka dari lubang kunci. Aku berjalan perlahan dengan mengendap-endap, walau dadaku masih sedikit sesak. Untung saja rumah sudah sepi, pembantu sudah pada tidur, begitupun anak-anakku. Aku mengintip dari lubang kunci. Tidak kelihatan karena temaram, tapi aku jelas mendengar suara desahan kenikmatan. Aku panas mendengarnya. Akhirnya aku keluar pelan-pelan dan mengintip dari jendela belakang. Walaupun ditutupi korden, namun korden itu tipis dan transparan. Jadi aku bisa dengan jelas menyaksikan semua kejadian di kamar itu. Ku perhatikan dengan seksama. Aku sangat terkejut melihat Kang Marco bergumul dengan seseorang, tapi bukan Nyai Clara. Sosok itu sudah tua, seperti nenek-nenek keriput di sekujur tubuhnya. Bahkan wajahnya sangat menyeramkan karena mulutnya lebar dengan gigi bertaring. Taring bawah panjangnya sampai menyentuh hidung, sedangkan taring yang atas sampai melewati dagu. Sangat seram di mataku. Apalagi buah dadanya sebesar bola kaki dan bagian kemaluannya menggelambir sampai menyentuh lututnya. Perutku sangat mual menyaksikan Kang Marco begitu menikmati permainan itu. Bahkan ketika sosok itu mencapai puncak kenikmatannya, dari kemaluannya menyemburkan lendir hitam yang begitu banyak sampai menutupi seluruh tubuh Kang Marco. Yang lebih menjijikannya lagi, dengan lahap Kang Marco menjilati lendir di bagian kemaluan sosok nenek tua itu, seperti anjing. Dan saat itulah dia menjerit menikmati jilatan Kang Marco, seperti suara sapi digorok. Membuatku tak tahan lagi. Aku segera berlari ke halaman belakang dan muntah. Seluruh isi perutku habiskan tertumpah keluar. Makhluk apakah yang sedang digauli suamiku? Kenapa sangat menyeramkan? Aku mulai jijik pada Kang Marco. Masa iya? Itu Nyai Clara? Bukankah Nyai Clara sangat cantik? Pikirku. Berarti aslinya Nyai Clara seperti itu, sudah tua, keriput dan bentuknya menyeramkan. Apakah Demit memang bentuknya seperti itu? Aku kembali teringat tentang sosok yang menggauliku waktu itu. Mungkin saja lebih menyeramkan dari Nyai Clara. Sampai pagi menjelang aku tidak bisa tidur, membayangkan Kang Marco di kamar itu. Sampai tiba Kang Marco mengetuk pintu kamarku, karena memang sengaja kukunci. Lis, kamu di dalam kan? Buka pintunya dong, aku mau menunjukkan sesuatu nih. Nanti aja Kang, bentar lagi, Lis keluar, akan sarapan aja dulu. Aku pun segera bergegas keluar dan menghampiri Kang Marco di meja makan. Kulihat dia sudah mandi dan wangi. Aku pun duduk di hadapannya, melihat dia menyantap sarapannya. Sebentar lagi kita ke kamar belakang ya. Kamu bantu Akang menghitung uang yang diberi Nyai Clara tadi malam. Akang aja yang hitung. Lis mau ke rumah Ki Jagat, mau tanya siapa yang mengirim bola api kemarin ke rumah kita. Lis hampir mati dibuat kepala buntung itu. Kita pergi sama-sama saja ke sana ya, kata Kang Marco sembari menghampiriku dan memegang lenganku dengan mesra. Gak usah Kang, Lis bisa diantar supir.
Lagian yang akan hitung pastikan banyak, kataku sambil melepaskan genggaman Kang Marco dari lenganku. Entah mengapa aku merasa jijik disentuh oleh Kang Marco setelah melihat pergumalannya dengan nenek keriput tadi malam. Aku akhirnya menyuruh supirku untuk mengantarku menuju rumah Ki Jagat. Aku sengaja pergi sore hari agar sampai di sana malam. Aku sangat penasaran pada orang yang sudah mengirim santet ke rumahku. Sesamanya di rumah Ki Jagat, aku langsung disambut senyuman. Sebenarnya aku sangat malas bertemu dengan dia. Apalagi aku sendirian seperti ini. Maaf Ki, kedatanganku kemari untuk mengetahui siapa yang sudah mengirim santet padamu kan. Kenapa Aki tahu maksud kedatanganku? Sudah aku bilang, aku tahu semua tentangmu. Lalu siapa yang sudah mengirimnya Ki? Dan siapa yang iri pada keluargaku? Dia orang yang kau kenal. Dia adalah abang iparmu sendiri, abang dari suamimu. Kata Ki Jagat membuatku terkejut, bukan kepalang. Untuk apa mereka melakukan itu, Ki? Bukankah mereka adalah orang yang berada? Dalam bisnis tidak ada kata saudara. Istrinya itu iri padamu karena kau lebih unggul dari dia. Bahkan kau lebih terawat dan lebih cantik. Apakah Aki bisa menolongku untuk membalas mereka? Maaf, aku tidak sanggup untuk melawan mereka karena dukunya itu satu tingkat di atasku. Lalu bagaimana Ki? Apakah aku akan mati di tangan kakek iparku itu? Lebih baik kamu minta tolong pada Raja Gendruwo. Itu yang waktu bersetubuh denganmu. Apa? Teriakku terkejut. Berarti yang menggauliku adalah Gendruwo. Apa bedanya aku dengan Kang Marco? Mungkin aku lebih parah dari dia, tapi karena aku melihat Gendruwo itu seperti seorang pangeran. Melihatku terdiam dan melamun, Ki Jagat duduk bersilah sambil membaca mantra di depan asap kemenyan yang mengepul. Membuatku sesak nafas menghirup asap itu. Asap kemenyan itu berubah, berbentuk sosok makhluk hitam, legam berbulu, bertaring dan kemaluannya sangat besar, sebesar lengan orang dewasa. Aku sangat terkejut, sampai-sampai aku sedikit mundur dari dudukku semula. Aku takut melihat makhluk itu. Lalu lama-lama makhluk itu berubah menjadi pria yang gagah dan tampan, berpakaian kerajaan. Itulah makhluk yang sudah tidur bersamamu waktu itu, kata Ki Jagat. Walaupun sudah berubah tampan, aku tetap saja masih takut. Kamu tenang saja, tidak akan ada yang bisa menyentuhmu, walau dukun itu sakti sekalipun, ucap sosok itu. Apakah kamu yang tidur denganku waktu itu? Iya, aku sudah menyatu dalam tubuhmu saat ini. Sama seperti suamimu, dia juga sudah ada yang melindungi. Karena setiap manusia yang bersetubuh dengan bangsa kami, dia akan menyatu ke dalam raganya. Walau demikian, aku tetap masih takut dengan makhluk itu. Singkat cerita, aku pun pulang ke rumah. Kulirik jam tanganku menunjukkan pukul 11 malam. Setibanya di rumah, aku mendapati sebuah mobil yang terparkir di depan rumahku. Aku pun masuk dan sudah kudapati Bang Yoga dan istrinya Mbak Puput sedang mengobrol dengan Kang Marco. Sedang apa mereka di rumahku? Aku merasa tidak tenang dan merasa gelisah sekali. Entah kenapa tubuhku sepertinya menolak kedatangan mereka. Apalagi tadi Ki Jagat sudah mengatakan bahwa mereka dalang dari santet tadi malam. Elis, dari mana saja kamu? Apa kabar? Basa-basi dari Mbak Puput sembari memelukku dan mencipika-cipiki pipiku. Aku seperti merasa panas saat dipeluk Mbak Puput. Seperti ada gesekan magnet pada diriku dan diri Mbak Puput. Magnet yang bertolakan, dan kurasakan Mbak Puput juga merasakannya. Oh, habis dari rumah temen Mbak. Arisan perlian. Tumben Mbak datang, dalam rangka apa nih? Bukannya lagi sibuk ngurusin ekspor-impor beras ya? Iya sih, ya silaturahmi saja, kangen sama keponakan. Oh iya Lis, Bang Yoga sama Mbak Puput bawa oleh-oleh tuh. Kamu cobain sana.
Iya, anak-anak kamu juga sudah pada makan kok. Mereka suka sama kue yang Mbak bawa, kata Mbak Puput. Iya Mbak, kataku sambil mengambil kue yang tersaji di depanku dan menyendok kue itu. Tapi entah kenapa saat kue itu mau masuk ke mulutku, tiba-tiba kue itu berubah warna menjadi hitam dan bau. Refleks aku membuang kue itu ke lantai karena terkejut. Kenapa Lis? Kok dibuang? Gak enak ya? Tanya Bang Yoga, sedangkan Mbak Puput terlihat kesal. Masa sih? Coba aku makan ya, kata Bang Marco sembari ingin memakan kue itu. Tapi aku tepis tangan Kang Marco, sehingga kue itu terjatuh di lantai. Jangan Kang. Loh, kamu kenapa sih Lis? Gak sopan tahu. Bukan begitu Kang. Kang gak boleh makan yang manis-manis. Sementara aku alergi coklat. Aku kaget tadi karena ada coklatnya di atas kue ini, kataku beralasan. Oh, ya sudah gak apa-apa. Lain kali kami bawa yang gak pakai coklat ya, kata Mbak Puput sembari pamit pulang karena sudah larut malam. Setelah mereka pulang, tiba-tiba dari arah kamar anakku terdengar suara teriakan yang sangat keras sekali. Aku dan Kang Marco berlari ke arah kamar anakku. Aku sudah mendapati anakku yang paling kecil berumur 6 tahun. Sudah terkapar di lantai. Sedangkan abangnya yang berusia 8 tahun menangis melihat adiknya menggelepar di lantai. Dio, kamu kenapa sayang? Teriakku sambil memeluk anak bungsuku itu. Sementara suamiku sibuk menelpon ambulan. Dio mah, Dio tadi sebelum kejang dia muntah darah mah. Aku takut adik Dio kenapa-napa mah. Memangnya adik tadi makan apa? Kok muntah? Kalian jajan sembarangan tadi ya? Teriakku pada Dio, kakaknya. Enggak mah, Dio makan kue yang tadi dibawa tante sama Om Yoga mah. Saat ku peluk Dio, ku rasakan ada benda bergerak di punggung Dio. Aku minta tolong pada Kang Marco untuk membuka seluruh pakaian anakku itu sehingga dia telanjang bulat. Aku panik, begitupun Kang Marco, karena ada benda seperti ular yang berjalan-jalan di tubuh anakku. Sangat jelas, terlihat benda panjang mirip ular itu meliuk-liuk di kulit tubuh anakku. Anakku menjerit kesakitan sambil tubuhnya kejang-kejang dan menggelepar ke sana kemari. Aku gak tega melihat anakku itu, dia sangat tersiksa. Aku dan Kang Marco pun ikutan panik karena anakku terus saja menjerit kesakitan. Bukan itu saja, bahkan sesuatu yang berada di dalam tubuh anakku semakin banyak saja, seukuran jari kelingking. Aku segera memanggil supir pribadi kami dan menyuruh dia untuk menjemput Ki Jagat. Hanya dia yang bisa menolong anakku, pikirku. Sudah lama menunggu tapi Ki Jagat belum datang juga. Aku bertambah panik saat anakku muntah-muntah dan mengeluarkan muntah darah. Sementara Kang Marco hanya mondar-mandir. Dia bilang tidak ada ambulan di puskesmas saat ini karena ambulannya mengantar jenazah keluar kota. Aku bertambah panik saat mendengar hal itu. Sekarang telepon supir kita, apakah dia sudah sampai ke rumah Ki Jagat? Perintahku panik. Iya Lis, ini juga Akang sedang telepon dia, tapi nggak diangkat, mungkin dia lagi di jalan. Saat anakku muntah dan mengeluarkan sesuatu seperti belut. Bukan belut, tapi ular. Aku semakin panik lagi. Bahkan aku menjerit histeris saat melihat Dio seperti tersedak sesuatu. Karena dia begitu sulit memuntahkan benda yang nyangkut di tenggorokannya. Dan akhirnya, dia memuntahkan ular yang lumayan besar. Dan ular itu bermahkota emas di kepalanya. Kang Marco langsung mengambil kayu di halaman belakang. Dia mencoba memukul hewan itu, tapi hewan itu meliuk-liuk ke sana kemari. Saat Kang Marco ingin mengayunkan kayu besar itu, tiba-tiba ular tersebut berubah sangat besar, sebesar tiang listrik. Ular itu berdiri tegak seperti ular kobra yang siap mematuk pangsanya. Kang Marco terjatuh sampai terduduk di lantai melihat ular sebesar itu. Sedangkan anakku Dio pingsan setelah beberapa saat memuntahkan ular itu. Dan anakku Cio berlarian dengan kencang. Dia berlari ke arah kamar dan dengan cepat ekor ular itu membelit tubuh anakku Cio dan mengangkatnya tinggi sampai menyentuh langit-langit rumahku.
Anakku, tolong jangan sakiti anakku. Mereka tidak bersalah. Apa maumu? Apa salah kami? Tanyaku sambil berteriak. Sedangkan Kang Marco hanya terdiam seperti orang bodoh. Nyalinya ciut saat melihat ular sebesar itu di hadapannya. Aku hanya ingin kedua anakmu ini, karena dia sudah ditumbalkan oleh seseorang. Aku tidak akan pergi sebelum kedua anakmu ini mati. Tidak, jangan, ambil saja nyawaku dan lepaskan anak-anakku. Kang, tolong anak kita, Kang. Teriakku sambil menangis, memohon pada Kang Marco. Tapi Kang Marco hanya terdiam, tak bergerak sedikit pun. Sementara aku memeluk Dio yang sedang pingsan. Ular itu membelit tubuh Dio dengan kencang, membuatku menjerit-jerit memanggil anakku itu. Bu, tolong Dio, Bu. Sakit, Bu. Dada Dio sesak, Bu. Kata anakku itu merintih kesakitan. Dio sayang, sabar. Dio tidak akan kenapa-napa sayang. Sebentar lagi Ki Jaga datang menyelamatkan Dio. Kalaupun dukunmu itu datang, dia tidak akan sanggup melawanku. Seketika terdengar tulang anakku itu remuk dan kepala anakku pecah berserakan di lantai. Lalu ular itu melemparkan anakku ke lantai dengan kasarnya. Melihat kepala yang berserakan menjadi serpihan kecil di lantai dan otaknya hancur di lantai, membuatku pingsan tak sadarkan diri. Sebelum pingsan, aku menyaksikan sesuatu keluar dari tubuhku. Setelah itu aku tak sadarkan diri lagi. Setelah sadar, aku berada di kamar. Kulihat seluruh ruangan. Aku menyimpulkan kalau aku sudah berada di dalam kamar. Aku teringat anakku Gio. Aku berlari ke seluruh penjuru rumah, mencari anakku itu. Kudapati ada begitu banyak orang di rumahku, mengelilingi sesuatu. Mereka semua membaca Yasin dan berpakaian putih. Aku berlari menghampirinya. Kubuka kain yang menutupi jenazah itu, dan itu Gio. Kalau orang awam akan melihat jenazah anakku itu biasa saja, tapi dalam pandanganku, kepala Gio hancur berkeping-keping. Dio, Kang, anak kita Dio, di mana? Apakah dia baik-baik saja, Kang? Dia di rumah sakit, Lis, sedang koma, tidak sadarkan diri dari semalam. Lalu aku menangisi anakku, Gio. Tak kusangka Mbak Puput tega melakukan hal ini pada salah satu anakku, sehingga dia tega melenyapkan anakku. Aku tidak akan tinggal diam. Aku bersumpah akan menumpas habis semua anggota keluarganya, pikirku. Setelah Gio dimakamkan, aku bertanya pada Kang Marco, apa yang terjadi, Kang? Apakah ular besar itu berhasil lolos setelah membunuh anak kita? Iya, Lis, terlebih dahulu ada sosok hitam berbulu keluar dari tubuhmu sebelum kamu pingsan. Lalu apa yang terjadi, Kang? Tanyaku penasaran. Apakah dia musnah atau masih bisa lolos? Jawab, Kang. Kataku tidak sabar. Sosok tersebut terus saja melawan ular besar itu, Lis. Bahkan sosok yang keluar dari tubuhmu itu terluka parah, tapi dia tidak mundur melawan ular itu, karena tangan dan kakinya sebelah dilahap habis oleh ular itu. Tapi dia tidak menyerah, dan akhirnya ular itu menghilang, menjatuhkan beberapa sisik ular. Kata genderuwo yang melawannya, sisik itu bisa jadi obat untuk Dio, anak kita. Di mana sisik itu, Kang? Ada kok, Akang simpan baik-baik. Aku pun segera menuju rumah sakit melihat anakku Dio. Setelah sampai di kamar Dio, aku sangat terkejut melihat anakku itu. Karena aku sudah mendapati Mbak Puput ada di samping anakku. Darahku seketika mendidih melihat keberadaan Mbak Puput di kamar anakku dirawat. Mbak Puput? Ngapain Mbak Puput di sini? Kok kamu ngomong gitu, Lis? Akang yang nyuruh Mbak Puput untuk menjaga Dio. Aku lupa kalau Kang Marco belum tahu tentang Mbak Puput dan Bang Yoga. Aku belum sempat bercerita tentang apa yang dibilang Ki Jagat padaku. Kalau Kang Marco tahu, pasti dia tidak akan sebaik ini pada abangnya. Sudah, Mbak pergi saja. Sudah ada aku di sini sama Kang Marco untuk menjaga Dio. Terserah kamu, Lis.
kenapa kamu sepertinya tidak suka melihat Mbak ada di sini? Mbak kan cuma khawatir dengan keponakan Mbak. Apa salah Mbak mau jenguk keponakan Mbak? Gak perlu Mbak, sebaiknya Mbak pergi sekarang, pintaku dengan ketus. Kamu ini gak sopan ya, saya ini kakak iparmu loh, bentak Mbak Puput sedikit kesal. Sudahlah Mbak, gak usah ribut di rumah sakit, nanti pasien yang lain terganggu. Akhirnya Mbak Puput pergi dengan wajah yang kesal. Saat dia keluar, aku pun menyusulnya dengan sedikit berlari. Mbak, tunggu sebentar. Ada apa lagi kamu menghentikan Mbak? Bukannya tadi kamu mengusir Mbak? Ingat ya Mbak, aku akan balas kematian Gio anakku. Apa maksudmu? Sudahlah Mbak, gak usah sok-sokan gak tahu. Karena aku sudah tahu semuanya. Mbak sengaja ke rumahku membawa kue itu kan? Aku tahu niat busuk Mbak. Oh, berhubung kamu sudah tahu, jadi ku peringatkan kamu Lis. Gak usah sombong. Karena kamu ini kan orang kaya baru. Aku gak suka melihat kamu bahagia, kata Mbak Puput terang-terangan. Aku gak pernah usik Mbak ya. Jadi ayo kita bertarung siapa yang tewas duluan. Nyawa dibayar nyawa. Setelah Mbak Puput pergi, aku kembali ke kamar Dio, anakku. Aku lihat Kang Marco sedang asik bermain ponsel. Aku pun membereskan tempat tidur Dio. Anakku itu belum sadar juga, dia masih koma. Saat membereskan spray Dio, aku melihat sesuatu di bawah bantal Dio. Aku pun mengambilnya. Lihat ini Kang, benda apa ini? Pasti ini perbuatan Mbak Puput. Apaan sih Lis? Kamu jangan asal menuduh orang. Aku bukannya menuduh sembarangan Kang, tapi Ki Jaga sendiri yang bilang kemarin padaku. Kamu ingat kue yang tak sengaja terjatuh dari tanganku? Kue itu tiba-tiba berwarna hitam saat ingin ku makan. Dan aku yakin dia seperti itu karena kue Mbak Puput. Terus kenapa kamu gak bilang sama Akang Lis? Aku takut kalau kamu tidak percaya nanti pada aku Kang. Dan barusan Mbak Puput terang-terangan mengakui kalau dia iri melihat kita kaya dan bahagia Kang. Terlihat jelas Kang Marco terkejut mendengar pengakuanku barusan. Akhirnya aku mengajak Kang Marco pergi menemui Ki Jagat untuk lebih jelasnya. Sampainya aku di sana, aku langsung marah pada Ki Jagat. Kenapa dia tidak datang menolong keluargaku? Padahal aku sudah bayar mahal atas semua jasanya. Aku tidak di rumah kemarin, ada tugas ke tempat orang lain. Tapi anakku Gio meninggal Ki, dan itu karena kakak iparku. Ya, aku tahu, kau pasti sangat dendam pada iparmu itu. Apa semua ini benar Ki? Apakah abang dan kakak iparku itu pelakunya? Iya Marco, bahkan mereka menahan jiwa anakmu dan menjadikan anakmu itu budak dari siluman ular peliharaannya. Apa? Kataku terkejut serentak dengan Kang Marco. Apa kau mau lihat keadaan anakmu sekarang? Mau Ki. Tapi hanya salah satu dari kalian yang bisa ke sana. Dan berusahalah untuk menyelamatkan jiwa anakmu, lalu bawa dia pulang. Tapi bagaimana aku bisa pulang kalau aku sudah menyelamatkan anakku itu Ki? Tanyaku sedikit ragu. Kalau kau sudah bersama anakmu, peluklah dia. Bukan cuma Dio yang ditahan di sana, tapi roh Gio, anakmu juga ditahan di sana untuk dijadikan budak ular siluman itu. Baiklah Ki, biar aku saja yang ke sana, kata Kang Marco. Tidak Kang, biar aku saja. Akang tolong jaga aku dari sini. Tapi Ki, setelah aku memeluk kedua anakku, bagaimana aku tahu jalan keluarnya? Setelah kau dapatkan kedua anakmu itu, sebut saja namaku 3 kali, maka aku akan menolongmu. Baiklah Ki, aku mengerti. Untuk bisa menebus daerah siluman ular itu, aku harus mandi kembang setaman terlebih dahulu. Setelah itu aku akan dimanterai. Setelah aku mandi kembang setaman, aku berganti pakaian. Ki Jagat mulai meritualiku. Dia menyuruhku berbaring di sebuah tempat tidur dari bambu atau balai dari bambu. Lalu dia mengasapi tubuhku dengan kemenyan. Dia menyuruhku untuk menutup mata dan berusaha untuk tenang. Ingat nak, kau tidak sendirian, karena suami gaibmu akan menjagamu.
Kurasakan tubuhku tiba-tiba saja menjadi ringan, seperti melayang di udara. Walau mataku tertutup, tapi aku sepertinya bisa melihat tubuhku yang kutinggalkan di balik bambu itu. Aku juga melihat Ki Jagat dengan Kang Marco. Lalu tanganku dipegang oleh Gendruwo yang kata Ki Jagat adalah suami gaibku. Dia membawaku terbang sampai aku tiba di sebuah tempat yang sangat indah sekali. Seperti sebuah taman bunga yang cantik, dan di dekat taman itu terdapat sebuah istana yang sangat mewah. Ada penjaga yang menjaga gerbang istana itu. Ya, ada 4 manusia bertubuh ular yang tegap dan bertubuh kekar. Aku melihat di sekelilingku, suami gaibku itu sudah menghilang. Kemana perginya dia? Bagaimana aku bisa masuk ke sana? Dari mana aku masuk ke istana yang dijaga ketat itu? Tapi tiba-tiba tubuhku berubah. Aku mendapati tubuhku tiba-tiba menjadi tua seperti nenek-nenek. Kupandangi seluruh tubuhku, mulai dari tangan dan kaki. Merapu wajahku semua keriput seperti nenek-nenek. Aku pun mencoba berjalan, melangkah. Sulit kurasakan karena pundakku membesar. Astaga, aku seorang nenek yang bungkuk. Bagaimana aku bisa masuk ke sana? Pikirku. Lalu terdengar suara tanpa wujud menggema di telingaku. Kau tidak usah khawatir, kau hanya berubah di alam ini saja, tidak di alam manusia. Kau menjadi seorang budak, akan lebih mudah bagimu menjadi seorang budak, supaya kau bisa menemukan anakmu, kata suara itu. Baiklah, aku akan berjuang untuk Jio dan Dio. Aku pun berjalan tertatih-tatih mendekati pintu gerbang. Lalu aku diberhentikan oleh penjaga-penjaga itu. Jantungku berdetak sangat kencang, seperti mau copot. Para penjaga itu menjulurkan lidahnya beberapa detik sekali, seperti ular pada umumnya. Oh, ternyata kamu seorang budak. Ayo segera masuk. Hai kamu, antar dia bertemu ratu kita, kata salah satu penjaga. Aku hanya diam dan dibawa paksa menghadap si ratu ular. Aku dibawa masuk oleh penjaga itu. Sungguh megah istana ini. Tapi ada yang aneh. Semua ornamennya terbuat dari tubuh manusia, seperti kepala, kaki, dan tangan. Semua terbuat dari potongan tubuh manusia. Bertambah lagi satu yang akan jadi budak ratu kami. Kenapa manusia begitu mudah terjerumus pada kesesatan makhluk gaib? Akhirnya kami sampai di hadapan ratu ular itu. Penjaga itu menghempaskan tubuhku dengan kasar sampai aku terjerembab di depan si ratu ular. Apakah ini budak baru? Tanya si ratu ular. Iya ratu, jawab penjaga lalu dia pergi. Aku melihat ke arah ratu itu dan aku ingat benar kalau dia memang ular yang datang ke rumahku dan membunuh anakku karena dia memakai mahkota emas di kepalanya. Singgasannya yang dia duduki adalah potongan tubuh manusia. Dia menduduki manusia yang dalam posisi merangkak, tapi tanpa kepala. Sesekali lidah si ratu menjilati bagian leher yang didudukinya itu karena menetes darah dari situ. Perutku mulai mual. Kulihat ke belakang ratu itu, ada sosok manusia transparan, diikat dengan rantai di bagian lehernya. Sedangkan kaki dan kedua tangannya juga diikat rantai. Saat kuperhatikan kedua manusia transparan itu, aku sangat terkejut. Karena mereka adalah Bang Yoga dan Mbak Puput. Apakah kau budakku yang baru, wahai manusia? Siapa namamu? Dan pesugihan apa yang kau jalani dari kaum kami? Aku bingung harus jawab apa. Karena aku belum diberitahu Ki Jaga tentang hal ini. Aku menjadi korban tumbal dari orang yang berada di belakang Anda itu ratu. Jawabku gemetar karena aku takut ketahuan. Oh dia, memang benar dia telah memberiku banyak tumbal. Kau lihat manusia-manusia yang berada di sana itu, kata ratu itu sambil menunjukkan tangan ke arah sebuah ruangan. Dia semua korban tumbal persembahan orang itu. Apakah aku akan bergabung bersama mereka?
Tentu saja. Apakah aku boleh bertanya, kenapa orang di belakang ratu itu tubuhnya transparan atau tembus pandang? Karena mereka belum menjadi budakku, masih calon. Tapi pada akhirnya mereka berdua akan berakhir seperti kursi yang kududuki ini. Atau potongan tubuh mereka menjadi koleksi ornamen di istanaku ini. Aku bergidik ngeri. Aku melihat ke ruangan yang ditunjuknya tadi. Namun aku tidak melihat kedua anakku. Di mana mereka? Sebelum aku menjalani hukumanku, apakah aku bisa bertanya tentang manusia yang menjadi tumbal baru-baru ini? Kalau bisa, aku ingin disatukan dalam satu ruangan dengan mereka. Kataku gugup dan kakiku gemetar. Ratu ular itu melihat mataku begitu lama, tapi aku menundukkan kepalaku. Aku sangat takut kalau aku ketahuan dan akan dibinasakan begitu saja. Kenapa kau ingin bergabung dengan mereka? Apakah kau ingin juga tubuhmu dipotong menjadi kecil-kecil untuk santapan kami hari ini? Tanya ratu itu membuatku terkejut. Apa? Menjadi santapan? Ya, ada beberapa orang yang sudah menunggu menjadi santapan kami hari ini. 4 orang anak-anak dan 7 manusia dewasa. Kali ini kami makan besar. Baiklah, kirim aku ke sana menjadi santapan kalian. Penjaga itu membawaku ke sebuah ruangan yang lumayan besar. Terdapat beberapa tungku besar dan panci yang ukurannya sangat besar. Ada beberapa makhluk tubuh setengah manusia, setengah ular, sedang sibuk memasak di panci besar itu. Bahkan kayu bakar yang mereka gunakan adalah potongan kaki dan tangan manusia. Tapi mataku terus saja mencari ke segala arah. Aku mencari keberadaan anakku. Di manakah mereka? Aku dihempaskan dengan kasar, bergabung dalam satu ruangan. Mereka semua dipasangi rantai dan tangan dan kaki mereka. Mereka berjajar rapi, menunggu giliran dipotong untuk menu makanan. Saat melintasi mereka, benar saja, aku mendapati Dio dan Gio bersebelahan, dan mereka tepat di depanku. Aku di barisan paling akhir. Aku menyaksikan sendiri bagaimana mereka menyayat tubuh manusia-manusia ini dengan kejam. Walau mereka berteriak menahan rasa sakit, tapi para siluman ular itu tidak peduli. Mereka terus saja memotong satu persatu tubuh manusia ini. Aku akan mudah memeluk kedua anakku, pikirku. Kedua anakku itu terus saja menangis. Tubuh mereka telanjang bulat, menunggu giliran dipotong. Saat aku ingin menyentuh kedua anakku, aku tidak bisa, karena tanganku diikat dengan rantai. Aku harus bagaimana untuk membuka ikatanku ini? Kalau terbuat dari tali, mungkin bisa dengan mudah kubuka. Tapi ini rantai, pikirku. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul sebuah tangan hitam legam. Dan aku kenal betul itu tangan siapa. Setelah itu dia memegang rantai yang mengikat pergelangan tanganku. Lalu rantai itu perlahan memudar seperti besi dilebur. Akhirnya aku bisa lepas, dan saat besi itu lepas, tangan itu juga menghilang. Aku berterima kasih dalam hati. Seolah berbicara pada diriku, dari dalam diriku juga menjawab, "Cepatlah selamatkan anakmu." Saat aku memegang tangan Dio dan Gio, mereka terkejut. Namun wajah mereka diam saat aku menaruh telunjukku pada bibirku, agar mereka tidak bersuara. "Nenek siapa? Kenapa memegang tangan kami?" "Aku ingin menyelamatkan kalian berdua dari sini. Apakah kalian mau selamat? Kalau mau, kalian diam dan ikuti aku." Aku berusaha membawa mereka menjauh dari barisan. Tapi tiba-tiba penjaga yang sedari tadi memasak di tungku itu memegang tangan Gio, anakku. "Mau dibawa kemana mereka?" Tanpa menjawab, aku bawa mereka lari menjauh. Tapi tidak bisa, karena rantai masih mengikat mereka. Aku lupa kalau rantai mereka belum kubuka. Aku panik sekali saat itu. Tiba-tiba suami gaibku keluar dari tubuhku, dan sekali hempasan, dia memutuskan rantai yang menjerat Gio dan Dio. Sudah bisa ditebak, dapur menjadi gaduh karena para penjaga mulai berdatangan.
Setelah salah satu tukang masak itu meniup sebuah trompet untuk memanggil para penjaga. Lari, bawa anak-anak menjauh dari sini. Cari tempat yang nyaman untuk memanggil Ki Jagat. Lalu jangan lupa peluk anak-anakmu dengan erat, kata suami gaibku itu. Aku pun berlari sekuat tenaga dengan menarik tangan kedua anakku. Para penjaga mengikutiku dari belakang, sementara aku terus saja berlari sambil mencari tempat yang tenang dan nyaman. Saat mataku mencari ke sana kemari, aku melihat ruangan yang gelap. Walau lumayan jauh, aku berusaha sampai ke sana. Namun kakiku tersandung sesuatu hingga membuatku terjatuh. Aku tersungkur menabrak sesuatu, dan itu sebuah patung manusia tanpa kepala, tanpa tangan. Sementara anakku terpisah jauh dari pegangan tanganku. Lalu tubuhku berubah menjadi sedia kala, sehingga membuat anakku Cio dan Dio berteriak, "Ibu!" Lalu mereka berlari memelukku, dan tanpa sengaja dia menyenggol sebuah tombak yang berada di dekatku, dan tombak itu menancap ke pahaku. Seketika aku berteriak, darah mengalir dari bekas tombak itu yang tertancap di pahaku. Aku berusaha mencabut tombak itu, walau sangat sakit, tapi tombak itu menancap sangat dalam, sehingga aku tidak bisa mencabutnya. Aku segera memeluk kedua anakku dan berkonsentrasi membaca mantra yang tidak panjang itu. Tapi dalam keadaan tegang seperti ini, tiba-tiba aku lupa semua yang diajarkan Ki Jagat. Sementara para penjaga semakin dekat, salah satu penjaga melemparkan sebuah tombak ke arahku. Dan tombak itu tepat mengenai perutku. Darah pun mengucur deras dari perutku. Lalu dari mulutku keluar darah. Anakku menangis melihatku terkena tombak. Bahkan Cio sempat mencabut tombak yang menancap di perutku. Tubuhku lemah sekali, sementara puluhan penjaga setengah manusia setengah ular itu semakin mendekat. "Ibu, Dio takut, Bu. Ayo kita pergi, Bu," teriak Dio sambil mengguncangkan tubuhku yang sudah lemas dan mau pingsan. "Ayo bangun, Bu. Jangan tinggalkan kami di sini. Kami tidak ingin menjadi santapan ular-ular di sini, Bu. Tolong kami. Ayo, Ibu harus kuat. Ayo, Cio bantu berdiri," kata Cio sembari mengangkat tubuhku. Tapi anak-anakku masih terlalu kecil untuk mengangkat tubuhku ini, sehingga aku tidak bisa bangkit. Saat kulihat wajah kedua anakku, ada kekuatan mendorongku untuk tetap sadar. Lalu tiba-tiba suami gaibku datang menolongku dan menghadapi semua makhluk itu, agar tidak bisa mencapai tubuhku dan anak-anakku. "Sadarlah, Lis, kamu harus kuat membawa anak-anakmu pergi dari sini. Ingat anakmu yang masih koma," kata suami gaibku itu sembari melawan puluhan makhluk ular tadi. "Tapi aku sudah tidak sanggup lagi," teriakku kesakitan sambil memegangi perutku yang terluka dan menguncurkan banyak darah. "Ibu, tolonglah kami, Bu. Kami tidak mau tinggal di sini." Aku memandang wajah anakku itu dan mulai berkonsentrasi untuk merapal mantra. Aku harus bisa menyelamatkan anakku keluar dari sini. Aku pun berkonsentrasi untuk merapal mantra, sementara suami gaibku itu sudah kewalahan sebab semakin banyak penjaga yang datang melawannya. Saat aku merapal mantra, tiba-tiba tangan Cio, anakku, dipegang dan ditarik salah satu penjaga. Dio berusaha memegangi tangan abangnya, Cio, sedangkan aku masih saja merapal mantra. "Bu, tolong Cio, Bu," teriak anakku membuat konsentrasiku buyar. "Jangan lepaskan mereka," teriak seorang wanita, dan itu adalah Ratu Ular yang datang tiba-tiba. "Aku akan bawa anakku pergi dari sini," teriakku pada Ratu Ular itu. Dengan cepat ekor Ratu Ular itu membelit tubuhku dan mengangkatku ke atas, mendekati wajah Ratu Ular itu, sementara Dio dan Cio dipegangi seorang penjaga. Ratu Ular itu sepertinya sangat marah sekali, sehingga membuat tubuhnya sangatlah besar, tepat seperti yang kulihat di rumahku waktu itu. Sebesar tiang listrik, membuatku sangat takut. Darah terus saja mengalir dari perutku yang tertembus tombak tadi. Semakin lama belitan Ratu Ular itu semakin kuat.
membuatku sesak dan anak-anakku histeris menangis. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi